Oke, jadi ini udah diisi semua ya. Dan ini yang akuarium 2 ini kan baru ya. Ini kan akuarium yang dulu lama yang sebelah ini. Nah, kemarin ikannya udah saya pindah ke bawah sementara. Nah, ini jadi akuariumnya udah naik satu. Dan ini kemarin saya buat baru, buat background putih. Nah, untuk yang biru sama putih ini udah tak pasang semua yang penutup lubangnya ya, jadi jadinya seperti itu teman-teman. Nah, itu space di bawah, lubang di bawah itu sekitar 12 mili. Kemarin kita pakai ganjel itu pusat ini itu kan tebalnya sekitar 12 mili. Jadi kalau ada kotoran itu kesedotnya ke sana, jadi nariknya itu dari bawah, nanti kesedot ke lubang yang di atas. Untuk akuarium ini sama yang ini itu kita nggak isi langsung full ya, kita seperti biasa kita isi setengah dulu biar si pusat ini menyesuaikan dengan kedataran akuarium ini ya. Kan mungkin pusat ini kan biasanya ada yang lebih tinggi lebih rendah, jadi nggak rata sekali. Nah, ini udah mending. Tadi itu sebelah sini dia masih bisa didorong ke dalam. Kalau ini udah enggak, jadi dia udah ngepadet ke bawah. Untuk sebelah sini ini udah full ya. Ini ketinggian. Ini kalau pas dia mati lampu, sorry, bentar, kita ambil meteran. Ini kalau keadaan pompa off atau tidak nyala itu ketinggian air itu sekitar 6,5 cm, jadi 6 cm setengah. Kalau ada airnya full dengan pompa berjalan ya, dengan sirkulasi 4 akuarium, itu naiknya sekitar 1,5 cm atau 2 cm, jadi sekitar 1,5 cm, jadi sekitar 5 cm space di atas. Dan ini yang di bawah juga udah kita isi full juga, karena ini akuarium yang kemarin udah kita isi setengah, aman, nggak ada kebocoran, nggak ada trouble dan lain-lain, jadi kita isi full dan alhamdulillah aman teman-teman. Ini tanpa papan, full 5 mili, lebar 50, panjang 70, tinggi air 35 cm. Dan pipa juga alhamdulillah nggak ada kebocoran sebelah sini dan sini. Dulu ada kebocoran sebelah sana yang di bawah, tapi udah kita tambal. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk bagian filter kita belum sempat setting, tapi tadi udah sempat kita jalankan, cuman ini sedang tak matikan dahulu ya, soalnya buat video ini, soalnya kalau ada pompanya itu berisik sekali. Ini karena masih belum saya pasangi lampu semua, kita pakai lampu celup biasa. Nah, jadi mau sedikit tak jelaskan juga, ini bak filter ini kita pakai 3 chamber. Di filter ini kita pakai 3 chamber, satu chamber, lalu di sana ada chamber penampungan untuk kotoran, sama di sini chamber pompa. Nanti kita bahas lebih detailnya nanti sekalian setting media. Kalau ini sekedar video untuk penyelesaian pipa kemarin ya. Untuk pipa kemarin udah saya pasang semua, jadi untuk akuarium ini itu dia pipanya kita sendiri-sendiri, enggak ada penggabungan karena dia dekat dengan sang filter ya. Jadi pipa 2 ini dia punya akuarium ini, jadi satu akuarium ini dia yang turun ke bawah itu 2 pipa, cuman pipa yang ini tuh untuk kondisi air sekitar ketinggian sekitar 25 cm, kalau yang ini yang ketinggian 35 cm. Nah, yang di atas itu cuma satu pipa karena dia ke bawahnya panjang, jadi kita pakai sendiri-sendiri. Terus karena di bawah space-nya juga udah mau habis ya, ini kan udah rapet banget ya.
Dengan 1 2 3 4 5 6, udah 6 pipa, jadi udah full lah segini aja. Kalau kita tambah 2 lagi ke sana kayaknya kebanyakan, soalnya nanti ini pipa ini nanti mau tak tambahkan ke sini. Nanti di sini ada filterasi, nantilah kita pas nyeting kita jelaskan. Nah, ini untuk bagian atas ya. Untuk bagian atas ini yang ketinggian air 35 cm, ini yang sekitar 25 cm. Dia turun ke bawah sama. Nah, di sini saya pakai stop keran lalu nyatu di sini. Jadi yang turun ke bawah itu satu. Jadi kita kalau mau pakai 25 cm ketinggian airnya, kita buka stop keran yang ini. Kalau kita mau pakai yang full view, kita tutup stop keran yang ini. Ini kita kemarin pakaikan apa namanya, ini klem pipa yang listrik ya, listrik yang bisa di conduit kalau nggak salah, pipa listrik yang conduit itu yang bisa ditekuk-tekuk. Nah, ini pakai klemnya ini biar nggak goyang-goyang ya, soalnya kan kalau kita buka tutup stop keran kan agak berat ya, jadi dia nggak goyang. Soalnya kenapa biar nggak goyang, soalnya kalau dia goyang itu beresiko ke pergerakan kaca di atas. Nah, nanti resiko barangkali di sananya kendor, nanti rembes, atau kemungkinan terburuk itu bisa pecah karena kita menekan ini ya. Karena kalau kaca itu dia nggak presisi sedikit aja, resiko pecahnya itu sangat-sangat besar. Jadi kenapa saya menyelesaikan ini lama, karena saya nggak pengen terburu-buru, karena untuk beberapa alasan biar lebih safety sih. Karena kalau gugup-gugup itu cepet selesai gini itu resikonya itu di pengepasan ini loh teman-teman. Jadi ngepasin ini biar ke bawah sini, biar dia nempelnya itu pas dan enggak memaksakan, itu yang sulit itu di situ. Kalau cuman motong pipa ngelem tak mungkin sebentar ya, cuman kalau pas ngepasin ke akuariumnya itu yang ke kacanya ya, itu yang sulit. Jadi kalau kita kurang presisi, resiko kacanya pecah, bocor dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini aman. Ini masih di 25 cm. Ini nanti kita coba nyalain filternya biar sedikit ada gambaran lah untuk pembagiannya. Ini udah tak bagi semua. Jadi yang jalan itu akuarium 4 ya. Ini sama 2 yang di atas. Kalau akuarium bawah belum tak jalan karena di sini ada ikan, nanti kesedot karena belum ada tutup untuk lubang ya. Biar lebih jelas sih ini kan udah tak pasang tutup yang buat lubang. Nah, ini yang belum tak pasang tutup, dia masih ada lubang. Jadi kalau ada ikan itu resiko kesedot itu ada kalau ikannya kecil ya. Kalau di sini kan dia palmas ya, palmas kan panjang, saya takutnya dia masuk ke lubang situ nanti malah mampet di tengah, malah repot nantinya. Dan ini tadi udah saya coba nyalakan, dia emang stabil dan cukup untuk mengimbangi ya. Jadi saya kemarin itu sempat ragu kira-kira sang filter dengan ukuran ini kan ukurannya 60, lebarnya 51, tingginya 47 kalau nggak salah. Saya kemarin agak sedikit mang-mang atau ragu ya, kira-kira sanggup enggak itu loh untuk mengimbangi 6 akuarium ini. Tapi setelah saya coba tadi ternyata sanggup dan tidak luber, jadi tidak terlalu over ya. Ini bahkan masih ada space sekitar 10 cm ya. Nah, ini dari 4 akuarium loh. Ini kalau dia dijalankan ketinggian air di filter ini dia sekitar 24 cm. Nah, jadi sekitar setengah segini teman-teman. Nah, itu masih cukup aman sekali untuk pompa ya, karena pompa masih kerendam jauh, jadi masih sekitar ketinggian 1 kilan dan sekitar 15 cm ketinggian di atas pompa, jadi itu masih aman. Kecuali ketinggiannya itu cuman 5 cm dari pompa, itu mungkin agak rawan ya, tapi alhamdulillah ini aman. Sebenarnya sebelum saya buat ini saya sudah perhitungkan untuk luberan akuarium ya. Jadi untuk luberan akuarium kalau bisa itu pas jalan itu kondisi sound filter ini itu setengah, dan pas
pompa dimatikan itu atau pas mati lampu itu luberannya itu tidak sampai di 47 atau luberannya itu naiknya sekitar 20 cm. Nah, ini kita coba nyalakan saja biar lebih jelas. Ini kan kondisi udah ada air ya. Yang ketinggian ini sekitar, nah, dia sampai sini tuh 40 cm. Jadi ini sekitar 38 cm ya. Nah, ini untuk 4 akuarium cukup. Tadi kita udah coba. Nah, ini dia udah jalan ya. Ini stop run kita sekitar setengah dari bukaan full. Ini juga setengah dari bukaan full. Untuk di atas juga sama. Itu setengah dari bukaan full. Cuma di atas itu lebih ngebuka lebih banyak ya. Soalnya kan tekanan ke atas itu lebih besar ya. Ini dia nanti udah mulai turun ke chamber. Jadi untuk pipa ini dia akuarium yang warna biru ya. Kan akuarium warna biru kan ada dua. Kita sebut saja yang sebelah sana itu B1 atau biru 1, ini B2 biru 1. Sorry, ini biru 2. Kalau di sana itu putih 1, ini putih 2. Nah, untuk ini dia B2. Ini B2, ini P2. Jadi ini untuk sebelah sini ya. Nah, untuk tank ini. Dan ini untuk biru yang ini. Nah, jadi ini B2 sama P2. Nah, untuk sebelah sini yaitu yang B1. Nah, ini B1, ini P1. Jadi ini dua ini dia khusus untuk sebelah sana, dua yang ini. Ini dia udah mulai cepet ya. Kita tunggu bentar, nanti dia stabilnya di mana. Masih jauh dari pompa. Dia 1 kiloan lebih ya. Dan saya baru tahu tadi ternyata ya, untuk debit air dengan pompa sebesar ini dan pembagian sebanyak ini itu memang kebaginya airnya jatuhnya sedikit-sedikit, cuman karena pompanya besar jadi cukuplah. Cuman pipanya ini berat banget teman-teman. Kemarin kan udah tak pakai kayak gini nih, conduit klem yang di atas, jadi udah tak pakai kan kayak gini. Dia itu tadi jatuh, yang sini itu jatuh, dia lepas ke bawah. Ini kan ada klem, nah, ada klem dua, jadi ini dia jatuh lepas ke bawah. Nah, akhirnya kita tambah kabel tis dua ya. Nah, jadi ini udah aman, dia nggak jatuh lagi. Mungkin agak berisik kalau posisi pompa nyala ya, karena air yang jatuh itu kebagi banyak, jadi lebih berisik daripada yang jatuhnya cuma satu titik ya. Kalau ini kan kebagi menjadi 4 titik di akuarium dan 4 titik di sang filter, karena pipanya kan di sini jatuhnya 4. Nah, dia udah stabil segini teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 25 cm.
Biar lebih jelas kita pakai meteran. Ya, ketinggian air sekitar 25 cm dan maksimal tampungan di sang filter ini sekitar 47 cm. Ya, stabil segini. Ini mungkin kita belum pernah buka-buka di chamber ya. Nanti kita coba review chamber ini sama sekalian setting media ya. Kemarin udah tak siapkan media yang mau digunakan, cuman belum sempat tak unboxing. Sorry teman-teman, karena ini udah sore ya, sekitar jam 5, jadi agak gelap di sini. Ini karena minim cahaya ya, cuman kita ngandelin cahaya dari luar. Karena lampu ini dia nyalanya kuning ya, nanti saya ganti warna putih biar pas buat video malam itu lebih jelas. Nah, ini dia kan udah muter lama ya, sekitar beberapa menit. Nah, ini kita coba lihat kalau posisi pompa nyala. Kalau pompa nyala itu ketinggian airnya sih sekitar 35 cm setengah ya. Ini dia ada space sekitar 4 cm setengah. Nanti itu di atas itu pasti kita pakaikan tutup. Kalau enggak kita pakaikan tutup, ikannya pasti ya resiko lompat. Kalau pasti ya tergantung ikannya juga ya. Pasti kita pakai tutup untuk jaga-jaga. Nanti kita pakai tutup ya. Semua akuarium kita pakaikan tutup. Ini dia kan pakai sabuk di dalam ya, jadi tutupnya itu enggak ngangkat ke atas, jadi lebih enak sih untuk geser-geser tutup. Juga dia enggak sampai keluar karena tutup kan masuk di dalam. Nanti kita pakai tutup yang 5 mili aja cukup. Ini di bawah juga sama ya, ini sekitar ya 4 cm setengah kurang dikit ya, anggap aja 5 cm. Ini juga belum sempat kita pasang list, kita masih bingung ini kita mau pasang list itu warna apa, apakah sesuai dengan background ataukah sama dengan besinya. Kalau besi kan dia hitam ya setnya, kalau hitam itu bagus apa enggak, apa mending putih aja. Dan ini biru, kalau ini biru udah aja karena ini akuarium yang lama kita ya. Dan ini pas kondisi bukaan setengah ya, dia ketinggian air itu sekitar 25 cm setengah, anggap saja 26 cm. Ini kalau bukaan yang lubang 2 ya, ini kan dia yang jalan yang lubang 2, bukan yang lubang view. Kita sebut aja lubang view ya ini ya, karena kalau view kan lebih enak kalau full ya, kalau full segini kan lebih enak untuk kita ngeliat ikan ya. Kalau ini lubang setengah. Oh ya teman-teman, sama saya juga minta maaf, kemarin sempat ada yang bilang kalau video kita mungkin kurang jelas, kurang bagus, dan masih berantakan dan bikin pusing mungkin dilihat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih baru dan saya sebenarnya tidak terlalu hafal untuk buat video vlog seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf apabila konten-konten saya atau video-video saya juga masih kurang bagus, masih kurang enak dilihat apa gimana ya. Sebenarnya kita juga pengennya langsung bagus videonya, cuman kan yang namanya proses pasti bertahap ya. Jadi ya mohon
maaf teman-teman sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi. Insya Allah kedepannya kita buat video lebih bagus dan lebih berkualitas lagi. Saya juga masih menunggu model tambahan untuk beli beberapa peralatan untuk vlog teman-teman, karena uang saya juga kebanyakan habis untuk pembangunan akuarium ini sama filter dan pipa-pipa dan lain-lain. Jadi kita bertahap, cuman tetap saya buat video dokumentasi seperti ini biar ada perjalanan bahwa saya juga memulai juga dari awal, dari nol, dan benar-benar baru di YouTube mungkin ya. Sebenarnya saya udah cita-cita lama pengen buat YouTube dan sebagainya, udah dari 5 tahun sebelumnya mungkin ya, pas COVID. Cuman dulu saya pengennya itu jadi motovlog, cuman karena ya cuman pengen doang, nggak diseriusin, akhirnya nggak jadi. Cuman pas kemarin akhirnya saya putuskan untuk terjun di dunia ikan ini karena kita udah 3 tahun main ikan, dan saya rasa saya pengen membagikan pengalaman dan ya barang-barang sharing lah dan belajar. Jadi saya buat YouTube ini. Mohon dimaklumi teman-teman, nanti insya Allah ke depannya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan video yang lebih bagus dan lebih baik lagi, tentunya dengan audio dan suara yang lebih baik lagi. Kalau suara saya memang seperti ini teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Mungkin suara saya kurang enak apa gimana ya, saya mohon maaf. Nah, oke, sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Barangkali ada yang ingin kalian tanyakan atau kritik dan saran, saya terima semuanya. Dan mohon maaf sekali lagi, barangkali video ini juga masih kurang bagus atau kurang enak dipandang atau didengar, saya mohon maaf teman-teman. Nanti kedepannya kita terus memperbaiki lagi agar jadi video atau vlog yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.